Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar bahasa Indonesia bersama Bulan. Pada hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru dengan judul yaitu teks prosedur. Sebelumnya silakan Ananda Ibu di rumah buka LKS-nya pada halaman 30, yaitu halaman mengidentifikasi teks prosedur. Setelah membuka LKS, silakan lihat tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, nantinya kita akan membuat sebuah teks yang berisikan tahapan-tahapan tentang suatu aktivitas yang kita kerjakan atau kita ciptakan. Tujuan teks prosedur yaitu untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut. Sebagai contoh, biasanya kita sering melihat langkah-langkah atau tahapan-tahapan sesuatu itu dibungkus mie instan. Pada produk mie instan, mie goreng ataupun mie rebus. Jadi di bagian bungkus plastiknya itu terdapat langkah-langkah. Kira-kira seperti itu contoh langkah-langkah yang akan kita ciptakan untuk dijadikan sebuah teks prosedur. Apapun itu yang berisikan tentang langkah-langkah, tahapan-tahapan yang di dalamnya untuk menyampaikan informasi agar orang lain tahu caranya untuk melakukan sesuatu, itu dinamakan teks prosedur. Contoh lain, seandainya Ananda Ibu bisa membuat pempek, gimana langkah-langkahnya? Dari langkah-langkah tersebut kita buat sebuah teks prosedur. Atau contoh lainnya, Ananda Ibu bisa membuat kerajinan tangan, gimana tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Jadi tahapan-tahapan itu kita urutkan atau kita bikin langkah-langkahnya dan menjadi sebuah teks prosedur sehingga pembaca paham dan dapat mengikuti apa yang kita ciptakan atau kita informasikan. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu terdiri atas 7. Silakan Ananda Ibu baca dulu atau bisa perhatikan LKS-nya. Di sini terdapat 7 ciri-ciri teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Ibu berikut ini. Perhatikan contoh teks prosedur cara membuat layang-layang sederhana yang ada di LKS masing-masing. Di situ kita lihat ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang di dalamnya berisikan perintah untuk melakukan sesuatu. Perhatikan kata atau kalimat yang Ibu blok warna hitam itu merupakan contoh kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Guntinglah, tempel, beri lubang, ikat bambu, lalu ikat juga pada ujung layangan. Itu merupakan salah satu contoh kalimat perintah ada tindakan untuk melakukan sesuatu. Jadi ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Ciri yang kedua yaitu terdapat panduan langkah-langkah. Perhatikan lagi contoh teks prosedurnya. Di situ sudah Ibu blok 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Itu merupakan panduan langkah-langkah, ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Jadi jika dia ada tahapan atau langkah-langkah itu namanya teks prosedur. Ciri-cirinya yaitu terdapat panduan langkah-langkah. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu terdapat 2 jenis kata kerja. Yang pertama kata kerja aktif, yang kedua kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang di awalannya menggunakan awalan me, sedangkan pasif menggunakan awalan di. Kata kerja aktif: memasak, mencuci, menggunting, menyapu, menggunakan, memberi, menolong, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kata kerja aktif. Jadi di dalam teks prosedur cara membuat layang-layang ini, salah satu contohnya yaitu menggunakan kata kerja aktif adalah untuk kata menggunakan yang sudah Ibu blok warna hitam. Itu merupakan contoh ciri-ciri teks prosedur
yaitu menggunakan kata kerja aktif. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Itu namanya kata penghubung atau kalimat penghubung. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contoh kata penghubung seperti selanjutnya, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Coba perhatikan contoh teks prosedurnya. Di situ sudah Ibu blok warna hitam, yaitu pada kata lalu. Kata lalu itu merupakan contoh kata penghubung yang digunakan dalam teks prosedur membuat layang-layang sederhana. Ini yang selanjutnya yaitu terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan. Jadi jika kita membuat teks prosedur itu, kita harus membatasi kira-kira seberapa bahan yang kita gunakan atau kita butuhkan untuk membuat sesuatu atau aktivitas tertentu. Itu sudah Ibu blok warna hitam, yaitu kertas minyak 1 lembar, bambu tipis 40 cm. Jadi 40 cm ukuran bambu tipisnya itu merupakan batasan dalam penggunaan bahan untuk membuat layang-layang sederhana. Yang selanjutnya yaitu keterangan untuk rincian waktu, tempat, dan cara. Dan lagi teks prosedurnya pada bagian langkah-langkah, di situ ada tentang rincian. Di situ sudah dijelaskan, guntinglah kertas minyak menjadi bentuk layang-layang. Di situ berarti ada cara yang digunakan yaitu membentuk kertas minyak menjadi bentuk layang-layang. Selanjutnya yaitu beri lubang sedikit pada tengah layang-layang. Di situ ada tempat yang dituju yaitu tengah layang-layang. Apa yang dilekatkan pada tengah layang-layang yaitu berilah lubang. Itu merupakan tempat. Ciri yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Contoh yang kegiatan secara urut yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Itu merupakan urutannya dari ukuran kecil dengan tahapan mudah sampai ke tahapan yang sulit atau ke tahapan sulit sampai ke tahapan yang mudah. Itu merupakan urutan-urutan dalam kegiatan tertentu. Jadi di dalam teks prosedur harus ada urutan-urutan untuk melakukan suatu kegiatan dalam menciptakan sesuatu. Itulah materi kita hari ini. Semoga walaupun penjelasan Ibu cukup cepat, Anda dan Ibu bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Ada beberapa Ibu jelaskan yang tadi yaitu tentang pengertian teks prosedur, tujuan membuat teks prosedur, dan ciri-ciri teks prosedur. Nah, demikian pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.